Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabillahil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sehat ibu bapak? Alhamdulillah. Mari kita awali dulu dengan membaca basmalah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di malam hari ini di masjid ini dalam rangka acara pengajian rutin. Semoga apa yang Bapak Ibu lakukan saat ini dicatat oleh Allah menjadi amal soleh yang menggugurkan dosa-dosa kita. Siapa tahu gara-gara amalan soleh ini kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa salawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah mengajarkan kepada kita tentang arti Islam, iman, ihsan, serta yang kita tunggu syafaat beliau besok di yaumil qiyamah. Ibu bapak yang insyaallah dirahmati oleh Allah, tema malam hari ini seperti yang Bapak Ibu lihat, dua faktor penyebab hilangnya nikmat dari Allah. Ibu, bapak, kita adalah insan, kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah. Kita diberi rezeki oleh Allah, kita dijaga oleh Allah. Maka kita sebagai insan manusia yang lemah ini wajib bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita. Itu salah satu adabnya seorang hamba kepada sang penciptanya. Makanya di dalam Quran surah Al-Baqarah Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku maka aku ingat kepada kalian. Waskuruli, dan semua kita yang hadir wajib bersyukur kepada Allah. Wala takfurun, dan jangan sekali-kali mengingkari nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Saking pentingnya perkara ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan wasiat kepada sahabatnya Mu'adz, yang hadis ini kita semua sudah tahu. Rasul wanti-wanti kepada Mu'adz, ya Mu'adz, ketika engkau selesai sholat jangan sampai engkau lupa membaca doa ini, sebagaimana di dalam hadis riwayat Abu Dawud, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saking penting. Ya Allah, bantulah saya agar senantiasa ingat kepadamu, mensyukuri semua nikmat-Mu, dan bantulah saya ya Allah agar senantiasa bisa beribadah dengan baik kepadamu. Ibu bapak, Umar bin Abdul Aziz sampai memberikan penegasan tentang perkara bersyukur kepada Allah. Apa yang dikatakan Umar bin Abdul Aziz? Qayyidun ni'am, ikatlah nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita bisukrillah, dengan cara bersyukur kepada Allah. Ibu bapak, perkara syukur
itu perkara akidah. Kita sebagai seorang muslim harus meyakini bahwasannya semua kenikmatan yang sekarang kita miliki semuanya berasal dari Allah. Sehingga ketika mau bersyukur tidak salah kaprah. Seperti sebagian orang yang ada di Indonesia, tanda syukurnya kepada Allah, mereka menyembelih kebo bule, kepalanya dilarung ke laut, syukurnya ke Nyi Roro Kidul gitu loh. Nah, jadi perkara akidah sebenarnya. Maka dalam Quran surah An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Kita semua harus meyakini semua nikmat yang sekarang kita miliki berasalnya dari Allah. Tsumma idza masakumud dharru, dan apabila Bapak Ibu tertimpa suatu keburukan, fa ilaihi taj'arun, dan hendaklah kita kembalinya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara akidah. Dan kita sepakat Ibu Bapak, secanggih apapun alat itu yang kelak akan diciptakan oleh manusia, kemudian alat hitung ini kita gunakan untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, nganti jebol. Mikir sing jebol ini malahan ya. Nanti jebol tidak mungkin kehitung. Ibrahim ayat 34, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kita hitung-hitung nikmat dari Allah, tidak mungkin akan terhitung. Ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kita harus sama-sama belajar. Ternyata ada jenis-jenis dan ada macam-macam nikmat dari Allah. Seorang ulama yang bernama Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Istima' al-Juyus al-Islamiyah halaman 5, beliau menjelaskan ada dua jenis nikmat besar yang harus kita sadari. Apa saja? Yang pertama, nikmat mutlaqah atau disebut dengan nikmat mutlak. Apa nikmat mutlak itu? Kenikmatan yang bisa mengantarkan kita menuju kepada kebahagiaan yang abadi. Dan nikmat ini ciri-cirinya oleh Allah tidak diberikan kepada sembarang orang. Yang mendapatkan nikmat mutlak adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dalam Quran surah Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ya Muhammad, engkau tidak bisa memberikan nikmat mutlak, yaitu nikmat iman, nikmat Islam kepada orang yang engkau cintai, karena sesungguhnya nikmat ini oleh Allah diberikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki saja. Jadi nikmat mutlak yang bisa mengantarkan kita menuju kepada kebahagiaan abadi. Yang kedua, menurut Imam Ibnul Qayyim, disebut dengan nikmat muqayyadah atau nikmat nisbi. Kenikmatan ini belum tentu bisa mengantarkan kita menuju kepada kebahagiaan yang abadi, yaitu dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dan nikmat ini oleh Allah diberikan kepada siapa saja. Wong main dadu yo ento, wong begal yo ento, enggak pandang bulu. Maka dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, "Lau kanatud dunya", seandainya dunia ini ta'dilu indallah janaha ba'udha, di sisi Allah lebih berharga daripada sayapnya nyamuk, masyaqqa kafiran minha syarbah ma'in, maka Allah tidak akan memberikan seteguk air pun kepada orang-orang kafir yang mengingkari Allah. Makanya dunia ini di hadapan Allah diberikan kepada siapa saja. Nah, ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, mana dalilnya tentang nikmat mutlak, nikmat yang hakiki yang bisa mengantarkan kita menuju kepada kebahagiaan abadi? Bisa dilihat Quran surah Yunus ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillah, katakanlah dengan karunia dari Allah, wa bi rahmati,
dan rahmat dari Allah, fabidzalika falyafrahu, apabila Bapak Ibu sudah mendapatkan karunia dan rahmat Allah, maka Bapak Ibu wajib berbahagia, wajib senang. Kenapa? Huwa khairan mimma yajma'un, karena karunia dan rahmat Allah itu lebih baik daripada materi yang jenengan kumpulkan sampai detik ini. Kita lihat dalam tafsir Al-Jalalain, kalimat bifadlillah dan kalimat wabi rahmati itu artinya apa? Karunia Allah itu apa? Rahmat Allah itu apa? Kita harus lihat tafsirnya. Ternyata bifadlillah, karunia Allah itu adalah Islam. Wabi rahmati, rahmat Allah adalah Quran. Berarti kalau jenengan sekarang sudah mendapatkan Islam, sudah ngaji mempelajari Al-Quran, dua itu sudah jenengan miliki, maka jenengan wajib bersyukur. Alhamdulillah. Dan kita tidak bisa mendapatkan nikmat mutlak ini kecuali dengan cara taklim. Karena kita dilahirkan di muka bumi ini, la ta'lamuna syai'an, kita ini orang mudeng apa-apa. Makanya Allah memberikan sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan, wal afidah, hati, la'allakum tashkurun, agar kalian banyak bersyukur kepada Allah. Makanya kebaikan yang sangat besar yang sudah Allah berikan kepada kita, kita semangat ngaji, Pak. Belum tentu orang senang ngaji. Makanya man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin, tandanya Allah akan menjadikan dia orang baik, dia diberikan semangat mempelajari agama. Yang kedua, nikmat muqayyadah atau nikmat nisbi. Nikmat muqayyadah ini seperti harta, tahta, jabatan, semuanya disebut nikmat nisbi. Karena belum tentu mengantarkan jenengan menuju kepada kebahagiaan abadi. Anak contohnya, zaman saiki anak-anak banyak nuntut orang tuanya gara-gara harta warisan. Jangan. Betul apa betul? Belum tentu, Pak. Makanya ukuran kemuliaan bukan diletakkan di dalam harta. Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqul rabbi akraman. Ada di antara kita mengukur kemuliaan itu dengan materi. Kalau ada orang yang diberikan kemudahan materi, nyah-nyoh dia mengatakan Allah sedang memuliakan saya. Gayamu ya. Ratau neng masjid, ratau sholat, ratau berbuat baik, rezekine lancar. Ya Allah, engkau memuliakan saya. Dudu iku ukurannya cah bagus gitu ya. Bukan itu ukurannya. Ada juga yang mengukur wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Ada orang yang ditahan rezekinya oleh Allah, dia mengatakan fayaqul rabbi ahanan. Ya Allah, Allah sedang mencelakakan saya ini. Apa-apa serat tenan ini. Juga bukan itu, karena ad-dunya makanul musibah. Dunia ini bagi seorang muslim bukan tempatnya bersenang-senang. Dunia ini bagi kita tempatnya ujian. Innal mu'min khuliqa mufattana. Seorang mukmin diciptakan untuk diuji, Pak. Jadi jenengan di dunia ini bukan untuk hura-hura, untuk diuji, Pak. Entah itu bentuknya kebaikan atau bentuknya keburukan. Jadi kalau saya capek, kerja yo capek, golek duit yo capek, pengen sesuatu belum tercapai yo capek, saya langsung mikir pancen urip iki tempatnya ujian, bukan tempatnya bersenang-senang. Bisa diterima, Nji? Makanya kata Imam Ahmad, istirahatnya seorang muslim, kebahagiaan seorang muslim ketika kakinya sudah menginjakkan di tanah surga, itulah baru istirahatnya kita. Kalau belum sampai tanah surga, kita belum istirahat. Bisa diterima, Nji? Nah, ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, makanya saya sampaikan kemarin, orang yang sukses itu diukur bukan dari materi, tetapi dari manfaatnya dia. Kalau makin banyak manfaatnya, maka dia disebut orang yang beruntung. Karena kita dibolehkan iri hanya kepada dua orang, yang berharta, kemudian hartanya dimanfaatkan membantu orang,
dia berilmu, kemudian ilmunya dia ajarkan kepada orang lain. Dan ibu bapak, wajib kita bersyukur ketika mendapatkan kebaikan sekecil apapun dari Allah. Alhamdulillah. Karena apa? Man lam yaskuril qalil, barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, lam yaskuril katsir, kalau besok Allah memberikan kepada dia harta yang banyak, maka dia pun tidak akan bersyukur. Saya awal-awal nikah, Pak, jadi guru SD, gajinya sebulan 350.000. Masya Allah. Iki muter 350.000 itu apa gitu ya Allah. Ya sampai sekarang buktinya ya masih hidup ya. Nah, makanya ke istri, ya Allah, sekarang kamu tak kasih gajinya segini, jangan Rasulullah, tetap disyukuri. Kalau syukur nanti ditambah. Dan ibu bapak, Imam Ali radhiyallahu anhu di dalam kitab Nasihul Ibad, beliau memberikan rincian ada beberapa nikmat pokok, nikmat besar yang harus kita ketahui. Kalau 6 nikmat pokok ini kita sudah miliki, jenengan wajib bersyukur. An-ni'amu sitatu asya, ada 6 nikmat besar. Pertama al-Islam, kedua wal Quran, ketiga wa Muhammadar Rasulullah, keempat wal afiyah, kelima syatru, keenam wal ghina aninas. Saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, nikmat nomor 1 dan nomor 2 disebut nikmat pokok al-Islam wal Quran. Kalau jenengan sudah mendapatkan Islam, kemudian senang mempelajari Al-Quran petunjuk ini, maka jenengan sudah mendapatkan nikmat yang luar biasa. Dalilnya seperti di depan tadi. Yunus 58. Qul bi fadlillah, katakanlah ketika jenengan sudah mendapatkan Islam, wa bi rahmati, kemudian jenengan sudah mempelajari Al-Quran, fabidzalika falyafrahu, jenengan wajib bergembira. Huwa khairan mimma yajma'un, karena Islam dan Quran itu lebih berharga dari semua materi yang jenengan kumpulkan sampai detik ini. Makanya kata Nabi di dalam hadis riwayat Muslim, sak bejo-bejone wong. Kata Nabi apa? Qad aflaha man aslam. Kalau dia sudah mendapatkan Islam, sak bejo-bejone wong. Dan kita harus sadar akidah yang lurus tentang Islam iman ini diyakini oleh hati, diucapkan oleh lisan, dibuktikan oleh anggota tubuh, dan nikmat iman ini bisa naik dan bisa turun. Makanya di dalam hadis riwayat Hakim, Nabi mengatakan innal iman la yakhliqu fi jawfi ahadikum kama yakhliqu thawbu fas'alallahu an yujadida imana fi qulubikum. Sungguh nikmat Islam yang sudah Allah berikan kepada kita itu bisa usang sebagaimana usangnya pakaian. Dijemur, disetrika, dikumbah, suwe-suwe yuk luntur warnanya. Kemudian gak kuat lagi. Iman juga gitu Bapak Ibu ya. Mungkin kita kerja, ngurus anak dan lain-lain, lama-kelamaan iman ini kalau nggak sering diperbaharui dengan amal soleh, dengan berdoa, ya bisa berkurang. Makanya wajibnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak, nikmat pertama itu Islam dan Quran yang nomor 2. Dan kita wajib menjaga nikmat ini, karena Nabi saja yang maksum terbebas dari dosa, doa yang sering beliau panjatkan ketika di rumahnya, kata Ummu Salamah, Nabi itu di rumahnya berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Doa yang paling sering beliau panjatkan di rumah. Apa artinya? Tetap minta keistiqomahan di dalam Islam ini, Bapak Ibu. Nah, jadi sudah kita bahas nikmat nomor 1 dan nomor 2. Masih ada waktu, Nji? Apa udah sampai, Pak? Oh, belum. Alhamdulillah. Ya kok saya udah keringetan ini ya. Nomor 3, Pak, nikmat besar dari Allah adalah Muhammadur Rasulullah. Jenengan bejo dadi umatnya Nabi Muhammad. Coba jenengan dadi umatnya Nabi Nuh. Salah siti tenggelamkan. Kayak Bu Susi wae tenggelamkan. Atau jadi umatnya Nabi Lut,
salah semua, melakukan perbuatan liwat, ya homoseksual, diangkat buminya, dibalikan, bom, mati kabeh. Lah kita bejo dadi umat Nabi Muhammad. Adanya Nabi Muhammad di antara kita menjadi nabi kita, menjadi jaminan kita tidak diazab oleh Allah secara global. Coba perhatikan dalilnya, Quran surah Al-Anfal ayat 33. Apa kata Allah? Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah tidak akan mengazab kalian selama Nabi Muhammad ada di antara kalian. Wa ma kana Allah mu'adzibahum, dan Allah tidak akan mengazab kalian wa hum yastaghfirun, ketika kalian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaminan, Pak. Umatnya Nabi Muhammad kalau kita lihat di masyarakat luas kan komplit ya, Pak. Sing homo ya pasti enek, sing kesyirikan yo enek. Nanti sekarang nggak di bumi hanguskan seperti kaumnya nabi-nabi terdahulu. Nomor 2, jenengan bejo dadi umatnya Nabi Muhammad. Kita ini gerbong nomor 25. Eri dewe. Habis ini tidak ada nabi lagi, adanya hari kiamat. Tapi besok di akhirat menangan dewe, Pak. Ngarep dewe, melebu swarga duluan. Umat-umat Nabi yang lain keri. Masya Allah, bejone tenanan Bapak Ibu. Maka dalam hadis riwayat Muslim, nahnul akhirun, kita adalah umat terakhir. Al-awwaluna yaumal qiyamah, tapi besok kita ada di shaf pertama, wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah, dan kita akan merasakan nikmat pertama memasuki surga, Bapak Ibu. Masya Allah. Jenengan bisa merasakan capeknya antri kan kalau BPJS di rumah sakit. Masya Allah. Wis ngantri jikok nomere, ngantri periksanya, ngantri nunggu dokternya, ngantri ngambil obatnya. Pasti kalau ke rumah sakit pakai BPJS bolos kerja sehari. Betul apa betul? Berangkat pagi, pulangnya sudah sore. Besok di akhirat kita tidak usah ngantri masuk surga, Pak. Barisan ngarep dewe. Alhamdulillah. Dan besok tidak ada yang bisa membuka pintu surga kecuali Nabi kita. Kita sudah sadar semuanya. Atibabal jannah yaumal qiyamah. Nabi mendatangi pintu surga. Fa'astaftihu, dan memohon, meminta kepada penjaga pintu surga untuk membukakan pintunya. Fayaqul khazin, dan berkatalah penjaga pintu surga, man anta, kowe iki sapa? Maka Nabi mengatakan, fa'aqul Muhammadun, aku Muhammad. Kata khazin penjaga pintu, bika umirtu, aku nunggu sampean wahai Muhammad, gitu ya. Enggak ada yang bisa buka pintu ini. La aftahu li ahadin qablaka, kecuali engkau yang bisa masuk duluan. Masya Allah. Jenengan jadi nikmat nomor 3 yang terbesar, jenengan bejo dadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ali, nikmat yang terbesar nomor 4 adalah wal afiyah, nikmat sehat. Nah, ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kita sudah tahu semua tentang hadisnya. Hadis riwayat Bukhari. Man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi, barang siapa di waktu pagi kalian itu sehat badannya, aman di rumahnya, ya, aminan fi sirbihi, indahu qutu yaumihi, dan ibu bapak memiliki bahan makanan untuk hari itu, fakaan nama hizat lahu dunya, maka ibu bapak seperti mendapatkan dunia berada di genggaman ibu bapak. Saya mau nanya nikmat sehat sama aman itu penting mana terjadi, Pak? Penting semua, alhamdulillah, betul, Pak. Nek kasih pilihan sehat sama aman itu afdal mana, Pak? Sehat ya, Pak? Aku yuk gitu, Pak, dulu deh, katanya sehat itu si afdal. Ternyata saya baca penjelasannya, ternyata pentingan nikmat aman, Pak. Ulama ini menjelaskan seekor kambing yang kakinya terluka diobati seminggu, 2 minggu, sebulan bisa sembuh, Pak. Tapi kalau kambing ini diikat di samping serigala dan dikasih makan sampai yaumil kiamat, kambing ini tidak mungkin makan-makan, Pak. Wedi Pak samping serigala. Masya Allah, itu ternyata penjelasan hadisnya. Makanya kesehatan itu 70% dari pikiran dan hati, Pak. Nek pikirannya kencang, pikirannya akeh, bangi, wah, rontok kabeh. Makanya ketenangan hati, pikiran yang sumelek. Dan yang kedua, hadis riwayat Bukhari juga, Bapak Ibu sudah tahu
Nikmatani makunun fihi makatirun minanas, dua nikmat yang banyak disepelekan oleh manusia, as-seha wal faragh, yaitu sehat dan waktu luang. Ibu bapak pasti pernah menjelaskan Ustadz tentang hadis ini. Dua nikmat ini tidak semuanya dimiliki orang. Ada orang yang sehat, badannya kuat, lari yo kuat, pit-pitan yo kuat, tapi tidak punya waktu, golek dunia terus. Sholat tidak tahu, pengajian saya meneh, Jumatan sing seminggu bisa dia tak tahu Pak. Tapi KTP Islam, sehat tapi tidak punya waktu. Atau yang kedua, dia punya waktu tapi tidak punya sehat. Sampun pensiunan, ya, waktunya banyak longgar, tapi tidak punya sehat. Ngapunten misalnya stroke di tempat tidur, BAB di sana, BAK di sana, mau pergi jamaah seperti ini aja ra iso. Radwe sehat, pengen pengajian duduk seperti ini aja ndak iso. Jangan pengen neng masjid tapi nggak iso. Masya Allah. Mumpung jenengan masih sehat dan ada waktu luang, maka dimanfaatkan sebaik-baiknya. Itu modal dari Allah untuk mencari amal soleh sebanyak-banyaknya. Saya sudah membuat materi tentang rahasia usia 40 tahun. Masya Allah. Ketemu Ramadan nanti ya. Materinya menumpuk disampaikan tiap minggu nanti. Dan ibu bapak kita sudah tahu, semakin bertambah usia kita, nikmat sehat ini sedikit demi sedikit diambil. Nikmat sendi, nikmat tulang, nikmat itu semuanya diambil lah. Saya juga sama Pak, dulu minum es, pop es, STS, jeruk kuat Pak. Sekarang langsung radang yang minum es, Masya Allah. Dan ciri-ciri dekatnya hari kiamat, kata Nabi dalam hadis riwayat At-Tabrani, meniktirot disa'ah. Dekatnya hari kiamat, wa an yadhara mautul fujaa, banyaknya orang yang meninggal secara mendadak. Kemarin juga sama, teman kerja saya kantor bareng, piket bareng, besoknya meninggal dengan cepat. Kalau muslim yang baik ya bersyukur Pak, bersyukurlah. Saya sering jelaskan kan, mautul fujaa tahfifu alal mu'min. Kalau mukmin yang baik meninggal cepat, bejo Pak, itu keringanan dari Allah. Diberikan dua keringanan. Satu, keringanan sakaratul maut, tidak lama Pak, terus cepat. Coba jenengan pernah lihat, pastikan ada orang sakaratul maut berhari-hari Pak neng ruang ICU, selang neng dindi nempel kabeh, wis keluarkan biaya, mati juga enggak, hidup juga kan repot. Naudzubillah, min, lebih baik cepat aja neng meninggal. Yang kedua, tidak menyusahkan keluarganya. Kemarin keluarga jauh saya ada yang kena itu COVID katanya. Kemudian dibawa ke rumah sakit, tidak mau semua rumah sakit, overload. Yang mau nerima JIH itu loh, Pak Jarida. Masuk sana semalam berapa? 8 juta Pak. 4 malam kalau tidak salah, seharga NMAX lah, NMAX ABS itu 34 jutaan. Bingung keluarga dan bayar, bayangkan. Ngutang neng dindi terpaksa. Masya Allah. Dan ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kalau mukmin yang baik meninggal, maka itu istirahat untuk dia. Kita sudah tahu hadisnya. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam murah alaihi bijanazah. Suatu hari di hadapan Nabi ada lewat jenazah. Faqala mustari wa mustarahun minhu. Ada yang istirahat, ada yang diistirahatkan. Para sahabat bingung, ya Rasul, jenengan bilang ada yang istirahat, ada yang diistirahatkan, maksudnya apa? Kata Nabi, qala al-'abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adaha illa rahmatillah. Kalau yang meninggal seorang mukmin yang baik, dia itu istirahat dari lelahnya di dunia, Pak. Lelahnya diuji di dunia, diuji pakai ekonomi, diuji keluarga, diuji kesehatan. Meninggal, dia istirahat menuju rahmatnya Allah. Tapi kalau yang meninggal adalah orang yang fajir, wal abdul fajir yastarihu minhul ibad wal bilad wasyajat wadawab. Kalau yang meninggal orang yang brengsek, itu banyak orang yang istirahat dari kejahatan dia. Banyak orang soleh yang istirahat gara-gara dia mati. Banyak hewan-hewan tumbuhan yang istirahat gara-gara kejahatan dia. Dia sudah mati, banyak yang istirahat. Masya Allah, gitu Pak. Ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Dan kalau seandainya kesehatan diambil, kita tertimpa sesuatu yang buruk, naudzubillahi min dzalik, maka insya Allah kita termasuk meninggal dalam keadaan syahid. Dalam hadis riwayat Bukhari, asy-syuhada'u khamsatun.
5 orang yang dikatakan meninggal sebagai syahid. Yang pertama al-mat'un, yang meninggal karena terkena wabah. Nomor 2 wal mabtun, karena sakit perut. Yang ketiga wal gharik, yang tenggelam. Yang keempat wasahibul hadmi, meninggal karena tertimpa reruntuhan. Kayak kemarin di Sragen, musim hujan naik motor Supra, kita jiplok kena dia. Berarti syahid, dia tertimpa reruntuhan. Dan terakhir wasyahidu fisabilillah, yang meninggal di jalan Allah. Itu nikmat yang nomor 4. Sekarang yang nomor 5. Masih ada satu lagi. Masih kuat, Pak? Selonjorkan mawon ya, diselonjorkan. Nikmat yang besar yang nomor 5 adalah wasatru. Nikmat ditutupi aib, Pak. Masya Allah, itu nikmat besar. Ditutupi dosa-dosa kita, tidak ada yang tahu. Itu termasuk nikmat yang besar. Karena kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, kullu ummati mu'affatan illa mujahirin. Semua umat Nabi Muhammad akan dimaafkan kecuali orang-orang yang mujahirin, yang memamer-mamerkannya. Wa inna minal ijar an ya'mar rajul fil lail amalan thumma yusbih wa qad satarahu rabbuhu. Ada seseorang yang dia berbuat maksiat di malam hari, yang tahu cuma dia dan Allah. Allah kemudian menutupi aibnya. Ketika datang waktu pagi, fayaqul, dia bertemu dengan temannya, ya fulan qad amiltul bariha kata wa kata. Malah cerita, Pak. Teh bengi ngene. Oh ya. Malah cerita. Wah, dia enggak ditutupi. Karena ada orang-orang mukmin ya, yang fasik, yang dia senang kelakuan bejatnya, itu diketahui oleh orang dan bangga dengan perbuatan maksiatnya. Kalau ada orang yang bangga dengan maksiat dan keburukannya, hati-hati, azabnya berat di dunia juga di akhirat. Perhatikan hadis riwayat Quran surah An-Nur ayat 19. Innal ladina yuhibbu an tasyi'al fahisha fil ladina amanu lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang dia menyukai ya perbuatan buruknya tersebar di kalangan orang-orang yang beriman, lahum adzabun alim, maka dia akan mendapatkan siksa yang pedih. Di dunia wal akhirah, double-double, di dunia juga di akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui dan kita tidak tahu sama sekali tentang perkara ini. Nah, jadi hati-hati. Makanya ada seorang ulama yang bernama Muhammad bin Wasi rahimahumullah, dalam kitab Syiar A'lamun Nubala, beliau mengatakan, lau kana lidzunub, seandainya dosa itu rihun, memiliki bau busuk, majalasa ilayya, maka tidak ada yang mau duduk di samping saya, ahadun, walaupun satu. Seandainya ini kalau benar-benar ya Pak, dosa kita coba memiliki bau busuk, sekarang jenengan mungkin duduk berbarengan dempet-dempetan Pak, karena saking tidak kuat bau busuknya. Nauzubillah min dzalik. Makanya ada seorang penyair juga di dalam Nuniyah Al-Qatani. Penyair ini mengatakan, wallah law 'allimu qabiha syarirati, demi Allah, seandainya kalian semua mengetahui perbuatan aku, kelakuan aku ketika aku sendirian, la afsalam, maka kalian tidak mau mengucapkan salam alayya kepadaku, man yalqani, ketika kalian bertemu dengan diriku di jalan. Nek jenengan ngerti kartu AC Pak Dede, ketemu ning dalan ora mungkin nyeluk Pak Ustaz. Betul Pak. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita masih ditutupi aib-aib kita. Makanya ibu bapak yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berkeinginan untuk menutupi perbuatan maksiatnya tersebut karena malu terhadap Rabbnya dan manusia, maka Allah Tabarakallah wa ta'ala akan memberikan penutup yang akan menutupi aibnya itu. Kalau dia masih punya rasa malu, saya takut, khawatir kalau dosa-dosa saya terbongkar, ya Allah ampuni saya, bejo Pak. Karena ciri-ciri orang ini akan dibinasakan oleh Allah, bukan dicabut hartanya, bukan dicabut jabatannya, tapi dicabut rasa malunya. Nek orang udah punya malu, wah bakul kerupuk ketabrak Honda Pak. Remo. Nah, ibu bapak yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir nomor 6.
Nikmat terbesar yang nomor 6, wal ghina aninas. Tidak bergantung kepada orang lain. Jenengan mandiri, punya pekerjaan, punya penghasilan. Ikut orang itu rapenake tenan. Apalagi nyungapunten ya, ikut yang jurak bosnya non muslimnya boleh gitu boleh. Arep salate angele jlimete. Susah banget. Mau gerak sedikit dikira ngambil barang sesuatu. Alah, susah luar biasa. Makanya bagi seorang muslim semangat, dia harus mencari nafkah, jangan sampai merepotkan orang lain. Makanya bapak-bapak, walaupun anak-anaknya sukses kabeh, tetap ndak mau ikut anaknya ya, Pak. Nek kalau masih punya rumah wis ning omah dhewe wae. Karena ikut anak yo seneng-seneng gimana gitu loh ya. Kurang ngisi ya loro hati. Ingin hidup sendiri, enggak bergantung kepada orang lain. Maka di dalam hadis Sahih Bukhari ya, hadis ini menjelaskan ahadun husmatan ala dhahri khairul lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna ya. Ada seseorang laki-laki yang mengambil tali kemudian mencari kayu dan diletakkan di punggungnya, itu lebih baik untuk dia daripada dia meminta-minta, ada yang memberi, ada juga yang menolak. Makanya Allah begitu cinta kepada orang-orang yang dia itu ahli di bidangnya. Innallaha yuhibbul mu'minal muhtarif. Dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang semangat dalam mencari pekerjaan, apa yang bekerja. Dan barang siapa yang dia mampu tetapi meminta-minta, dalam hadis riwayat Ahmad, man sa'ala min ghairi faqrin, barang siapa yang meminta-minta padahal dia itu tidak fakir, faka'annama ya'kulu jamrah, dia ini seperti memasukkan bara api ke dalam perutnya. Termasuk mbok jajak gitu yo, jolali oleh-oleh, itu minta-minta secara modern, Pak. Jadi selama kita masih punya duit, syukur-syukur kita yang traktir gitu ya. Makanya di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya, mazalar rajul yas'alun nas, orang-orang yang meminta kepada manusia hatta ya'ti yaumal qiyamah, besok mereka di hari kiamat datang menghadap Allah, laisa fi wajhi mujahatul lahmin, di wajahnya tidak ada daging yang menempel sedikit pun. Ternyata Imam Ibnu Qayyim ini juga memberikan penjelasan ada macam nikmat yang lain, yaitu seperti nikmat yang nampak di mata yang kita sadari, ada nikmat yang diharapkan kehadirannya, ada nikmat yang tidak kita rasakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaidahnya kalau bersyukur tuh ini. Jadi khudu'us syakirin lil maskur, kita wajib tunduk kepada yang memberikan nikmat, wa hubbihi lahu, mencintai yang memberikan nikmat, wa tarafuhu bi nikmati, menyadari bahwa ini nikmat dari Allah semua, wa tana'uhu alaihi, sering mengucapkan memuji nikmat ini, wa an la yasta'milaha fi ma yakrah, dan tidak menggunakan nikmat ini untuk berbuat maksiat. Nah, ini salah satu keutamaan bersyukur. Sudah saya sampaikan. Nah, kan belum kejawab, Pak. Tadi kan judulnya ini, 2 faktor yang menyebabkan hilangnya nikmat dari Allah. Kan belum terjawab. Ya 1 jam lagi lah insyaallah. Kok juga protes, Pak? Ini Pak jawabannya. Nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan tadi itu bisa hilang, Pak. Nikmat Islam, nikmat Quran, nikmat jadi umatnya Nabi Muhammad, nikmat kesehatan, nikmat ditutupi aib, nikmat mendapatkan rezeki sendiri tidak bergantung kepada orang lain, itu sholat hilang kabeh, Pak. Inilah kuncinya di sini. Imam Ibnu Qayyim rahimahumullah dalam kitab Ahkam Ahli Dhimah beliau mengatakan, "Fama sulibatin ni'am." 2 perkara yang bisa menghilangkan nikmat yang sudah Allah berikan. 1, bitarki taqwallah, kalau jenengan sudah meninggalkan taat kepada Allah, senang berbuat maksiat, hati-hati nikmat itu hilang semua. Nomor 2, wal isaatu ilan nas, berbuat zalim kepada sesama manusia, hati-hati termasuk doa yang mustajab, maka menyebabkan nikmat yang sudah Allah berikan itu hilang semua. Inilah 2 faktor penyebab nikmat dari Allah bisa hilang. Maka berhati-hati. Kalau jenengan sudah macam-macam, hati-hati, itu motor yang baru dibeli bisa dicuri orang.
Kalau jenengan sudah macam-macam, hati-hati. Sekarang badan sehat, besok nggak bisa berjalan ke masjid. Nauzubillahi min. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.